Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keunggulan orang yang bertakwa, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal surat 8 ayatnya 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walinya tiada lain hanyalah orang yang bertakwa. Wali Allah atau kawan Allah adalah orang yang bertakwa. Dengan mudahnya orang bertakwa dapat menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah berkah yang luar biasa. Jika ada penguasa atau pejabat berkata bahwa dia adalah kawan kita, lantas mempersilakan kita dengan hormat untuk duduk bersamanya, maka tentu kita akan merasa bangga. Demikian pula betapa tinggi dan mulianya derajat manusia yang oleh Allah Ta'ala disebut sebagai wali atau kawannya itu. Melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, seperti yang termaktub di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai, kecuali dengan amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, aku pasti akan memberinya. Dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya." Hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi nomor 25. Ada dua jenis perbuatan baik yang dilakukan manusia. Yang pertama, perbuatan baik yang bersifat wajib. Yang kedua, perbuatan baik yang bersifat sunnah atau nafilah. Perbuatan baik yang sifatnya wajib, yang diharuskan kepada manusia, contohnya adalah membayar hutang atau membalas kebaikan dengan kebaikan. Bersamaan dengan setiap perbuatan baik yang bersifat wajib, diadakanlah juga perbuatan baik yang bersifat sunnah, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai tambahan dari yang wajib. Misalnya melakukan kebaikan di luar kebaikan yang dilakukan untuk membalas sesuatu kebaikan. Hal yang sunnah adalah pelengkap dan penyempurna hal-hal yang wajib. Dalam hadis di atas itu tadi disebutkan juga bahwa penyempurnaan kewajiban agamawi seorang hamba Allah adalah dengan melakukan amalan sunnah. Selain membayar zakat misalnya, dia juga memberi tambahan sedekah. Sehingga Allah berfirman, begitu dekat cintanya Allah dengan orang semacam itu, sehingga seolah-olah dia menjadi tangan dan kakinya
dan lain sebagainya. Ketika manusia bersih dari gejolak hawa nafsunya, melepaskan sifat egoisnya dan berjalan dalam kehendak Allah, maka tidak akan perbuatannya melanggar hukum syariat. Bahkan setiap perbuatannya selalu bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang akan jatuh dalam cobaan karena perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan bertentangan dengan ridho Allah Ta'ala. Orang semacam ini hidup di bawah gejolak hawa nafsunya. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan marah misalnya bisa berujung pada kasus hukum atau kriminalitas. Tetapi bila seseorang hendak bertindak sesuai dengan petunjuk kitab Allah dan berupaya untuk merujuk kitab Allah itu untuk setiap urusannya, maka pastilah kitab Allah akan memberikan nasihat atau petunjuk kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayatnya 59. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada sesuatu yang basah dan kering, melainkan semua itu ada dalam kitab yang terang. Jadi kita pasti akan mendapatkan petunjuk atau nasihat dari kitab Allah apabila kita sendiri berkehendak untuk meraihnya. Tetapi barang siapa mengikuti gejolak hawa nafsunya, dia tentu akan jauh dalam kerugian. Saya ulangi lagi, dia tentu akan jatuh dalam kerugian. Sekali lagi, barang siapa mengikuti gejolak hawa nafsunya, dia tentu akan jatuh dalam kerugian. Demikian pesan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.